Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menjadi perhatian bersama, pemotongan masa tahanan bagi napi koruptor telah mengusik rasa keadilan dalam diri kita. Seolah masih belum cukup vonis ringan yang kerap diberikan kepada para napi korupsi, masyarakat bertambah geram lantaran napi korupsi hanya menjalani separuh dari masa tahanannya di dalam penjara. Betul sekali Marvin, dan sebenarnya bagaimana mungkin tercipta efek jera dalam sistem peradilan dan pemidanaan yang seperti ini pemirsa, terutama dalam tindak pidana korupsi yang memang selalu merugikan keuangan negara. Kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Ya, Kang Asep, ini setelah kita melihat beritanya sudah santer dibahas juga oleh masyarakat, ini rame-rame Kemenkumham membebas syaratkan napi korupsi kemarin. Nah, sebenarnya perlukah aturan bebas bersyarat ini dikaji ulang, Kang? Ya, sebenarnya kan hak bebas bersyarat itu ada diberikan kewenangan pemasyarakatan. Cuman masalahnya kejahatan yang dilakukan oleh dua wanita itu, yang pertama adalah seorang penegak hukum yang menarik perhatian ketika kasusnya melibatkan orang-orang besar, penegak hukum. Kedua, seorang petinggi, ya pejabat Pemda setingkat gubernur melakukan perbuatan korupsi. Korupsi itu kan kejahatan serius yang penanganannya luar biasa. Sehingga seharusnya dari mulai penyidikan, penuntutan, itu kan hukumannya berat. Ketika hukumannya berat sekarang diperlakukan dengan cara courting, baik jenis vonisnya maupun di LP, ya itu keterlaluan. Rasa keadilan masyarakat ya agak gimana ya gitu kalau misalnya dilakukan para koruptor dilakukan dengan cara-cara begitu, jangan-jangan mahasiswa saya di belakang juga besok jadi pejabat, jadi maling semua. Oke, Kang Asep, ini kan aturan lainnya adalah keberkelakuan baik tanda kutip gitu yang menjadi kemudian salah satu pertimbangan hingga akhirnya diberikan pemotongan. Perlukah aturan ini dikaji ulang terutama untuk napi koruptor? Ya, saya bilang ini kan kejahatan serius, penanganannya harus luar biasa dari mulai prosesnya. Kalau kelakuan baik mas, semua juga di LP pasti berkelakuan baik, apalagi dia punya duit. Kalau punya duit ya selesailah. Pertanyaannya gampang kok. Itu maling-maling ayam, maling-maling yang kecil-kecil itu, apakah mereka sama mendapat remisinya? Keringanan hukumannya, hukuman bersyarat kan tidak. Jangan ada perlakuan yang berbeda ketika mereka para oknum penegak hukum, oknum pejabat Pemda yang melakukan korupsi, mereka mendapat remisi seenaknya, sementara yang karena kebutuhan mereka mencuri ayam, ya, mencuri sendal di masjid, tapi mereka dapat perlakuan yang sama. Malu lah, apalagi wanita-wanita itu ya yang dikenal, ya penerus-penerus Kartini ternyata kelakuannya kan, ya kita tahu semua lah, ya. Ini pesan apa, Kang Asep, dengan melihat ketentuan kemarin yang mereka sudah bebas bersyarat? Ini pesan apa yang akhirnya masyarakat bisa tangkap dengan perlakuan seperti ini? Kalau dari kacamata Kang Asep Yang sendiri. paling gampang, negara kita negara hukum, ternyata hukum tidak sama. Yang sama itu di depan penegak hukum apa? Ya tergantung sesuatunya gitu kan. Jadi ya percuma. Saya kan lagi ngajar tuh, di belakang saya tuh banyak cewek-cewek cantik, maksudnya ganteng gitu kan. Mereka juga nanya akhirnya, ya percuma juga kalau di fakultas hukum. Kalau ternyata oknum penegak hukum, oknum pejabat yang disebut toladan, ya mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu kan. Sekali lagi itu hak semua, tapi kan jangan diperlakukan sama terhadap mereka yang melakukan perbuatan korupsi. Itu kejahatan serius, korupsi, narkotika, terorisme. Ya kalau curi ayam karena bolehlah kita dapatkan hak-hak itu. Tapi jangan beranggapan itu warga binaan kan. Nah, kita bicara soal kondisi lapas, Kang Asep, ini masyarakat ramai sekali di media sosial yang menyoroti keluar napi kok tambah glowing begitu ya. Artinya kondisi napi koruptor yang ada di lapas dan sejumlah fasilitas dan keistimewaan didapat itu dikatakan kok tidak membuat jera tapi malah membuat semakin iri orang-orang di luar lapas sana. Perlukah pemerintah mengkaji sistem pemidanaan lapas bagi napi korupsi? Soal glowing, soal bermerek itu hak dia. Tapi kalau dia hak mendapat itu dengan cara-cara ya haram, cara-cara yang tidak terpuji, kan kasihan yang lain. Ya sementara yang lain pakaiannya mukanya udah kusut, cemberut. Nah sekarang dia glowing tadi. Kan pasti masyarakat bertanya, jangan-jangan dia ditahan apa enggak? Kita tahu kan, misalkan di LP-LP suka miskin yang paling gampang, mereka sekamar sendiri, punya fasilitas tersendiri. Sementara pencuri-pencuri lain bertumpuk-tumpuk dan narkotika apalagi gitu kan. Nah kalau sekarang ada narapidana warga binaan mendapatkan perlakuan khusus, entah dia, kita pernah pengalaman dulu kan ada siapa tuh yang perempuan itu skincare apa tuh yang di ruangannya ada segala untuk biar mukanya glowing ke kepala gua gitu kan, ya. Nah, itu kan ada ya. Tapi kan kalau itu tetap diperlakukan, jangan-jangan saya pikir, jangan-jangan ya masyarakat juga akhirnya
ya acuh gitu kan, ya percuma juga lah, kita kan penegakan hukumnya tidak sama gitu terhadap penegak hukum ya atau pejabat-pejabat tertentu. Karena itu ketika mereka misalkan keluar dari EP harusnya mendapat perlakuan yang sama dan tidak berpenampilan tidak yang seharusnya dia perlakukan sebagai warga binaan kan. Betul. Betul. Nah, Kang Asep, kalau berbicara tentang hukuman, pastinya kita juga harapkan setelah hukuman dijalankan adanya efek jera. Nah, melihat kondisi seperti ini, bahkan ada yang hanya 2 tahun kurang lebih menjalani hukuman, bagaimana ini kita bisa memastikan adanya efek jera, Kang? Seperti apa hukuman atau penerapannya sehingga mereka ada efek jera baik untuk mereka nanti ke depannya dan juga mungkin tanda kutip ya calon-calon yang sudah punya niatan korupsi juga, Kang? Ya, seharusnya kan dari salah satu tujuan hukum itu kan menghukum orang itu berefek jerah, artinya tidak diulangi oleh yang bersangkutan maupun oleh pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan sama. Tapi kalau sekarang ada perlakuan khusus, terutama kepada para koruptor, tokoh-tokoh selebritis yang kita tahu mereka adalah residivis, ya, dan mereka melakukan perbuatan yang sama, jangan harap Republik ini, ya sekali lagi, jangan harap Republik ini rakyat tunduk patuh sama hukum, pasti akan melakukan tindakan main hukum sendiri. Oke. Ada yang mengatakan bahwa penerapan hukuman seumur hidup serta dimiskinkan itu dan juga hukuman sosial seperti misalkan diekspos menggunakan baju tahanan itu katanya sudah cukup. Apakah cukup menurut Kang Asep? Ya, betul, Vin. Salah satunya memang kalau memang tidak hukuman mati, kalau saya matiin paling gampang kan. Ya minimal seumur hidup, dimiskinkan, perampasan aset. Kita dorong undang-undang perampasan aset. Yang lebih penting tadi, tahanan-tahanan koruptor itu jangan di kamar sendiri, satukan dengan itu. Apa yang suka makan orang, yang suka sodomi, yang suka perkosa, biar rame di situ, biar sama kan warga binaan sama. Jangan mereka memperlakukan tempat-tempat yang khusus. Kalau mereka tempat yang khusus, mendapatkan fasilitas khusus, mendapat korting khusus, pembebasan bersyarat setengah hukumannya, ya selamanya akan terjadi gini diulang-ulang. Hukuman yang ideal apa, Kang, kalau begitu untuk mereka? Ya, yang ideal tadi hukumannya maksimal, ya tidak dikorting 10 tahun jadi 2 tahun, begitu di LP dapat kurangan lagi, ya padahal kejahatannya apalagi yang pemimpin Pemda itu kan kejahatannya berulang-ulang, ya tidak hanya melibatkan diri, sekelilingnya juga ikut-ikutan. Nah kalau itu tidak dimiskinkan, tidak ada perampasan aset, apalagi yang penting, jangan mereka diberi kesempatan sebagai wakil rakyat. Sekarang faktanya kan mantan koruptor boleh mencalonkan jadi wakil rakyat, padahal mereka telah berkhianat terhadap rakyat. Nah, Kang, ini kan yang terkena ekspos adalah orang-orang yang berada di garda terdepan dalam segi publikasi. Dalam arti kita bicara soal mantan pejabat daerah, pejabat negara, begitu yang akhirnya kemudian mendapatkan exposure bahwa di courting begitu. Tapi untuk kelas-kelas yang di bawahnya tidak terekspos mereka, apakah juga mengalami juga courtingan ini juga atau malah justru sama-sama merata? Ya, Ben, sekarang itu kan musim transparansi, bukan musim transparan ya, tapi transparansi. Harusnya dibuka yang dapat diskon itu siapa saja. Entah Nenek Mina, entah Sarah, entah Bu Asep, entah Pak Asep, entah Nadia, entah siapapun sebutin namanya gitu kan. Bahwa yang mendapat diskon itu tidak hanya Kevin, Ramadan, misalkan Excel. Ya percuma kalau itu mereka pejabat yang dapat diskon karena mereka adalah pejabat penegak hukum yang punya kaitannya. Tapi sementara namanya Asep, Cecep nggak diumumkan mendapat diskon ya percuma gitu. Nah, kemudian dikatakan bahwa akan diberikan pembinaan selama masa bebas bersyarat ini. Pembinaan yang dimaksud itu apa sih sebenarnya, Kang? Karena masyarakat juga masih bertanya sebenarnya. Ya, masyarakat tahunya dia di luar kan, bisa menikmati ya. Iya. Semua ada kegiatan-kegiatan yang selama ini dia nikmati sebagai katakanlah wanita-wanita sosialita, nongkrong di mall dan sebagainya. Bukan nggak boleh, cuman kan aneh gitu. Ketika masyarakat sedang susah dan sebagainya, dia cuma wajib lapor, ya. Kalau cuma wajib lapor, semua juga bisa. Kan seharusnya menurut saya, kalau dia tetap menjalani tahanan sesuai vonis hukum seterapatnya hakim, jadi jalani. Suka nggak suka dia juga nggak kebebasannya terhambat. Tapi kalau dia sekarang pulang ke rumahnya, ke apartemennya, walaupun untuk haknya dia, tapi kan seluruhnya perlu dipertanyakan. Kalau sekarang kegiatan itu pasti menampakkan di depan sekarang masyarakat sedang sulit gitu. Sekali, pastinya juga menjadi pertanyaan masyarakat dan juga perhatian khusus masyarakat. Kang Asep, terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama Pagi Indonesia. Terima kasih.